Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ica Febinu Futihah dari Prodi Manajemen kelas M2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya tentang perkembangan teori manajemen, khususnya di bagian teori manajemen klasik. Namun perlu kita ketahui bahwa perkembangan teori manajemen itu terbagi menjadi 3 aliran. Aliran yang pertama yaitu teori manajemen klasik, yang kedua aliran hubungan manusiawi, dan yang ketiga yaitu aliran manajemen modern. Teori manajemen klasik sendiri terbagi menjadi 2, yaitu manajemen ilmiah, dan yang kedua yaitu teori organisasi klasik. Next slide, yaitu teori aliran manajemen klasik. Awal sekali ilmu manajemen timbul akibat terjadinya revolusi industri yang terjadi di Inggris pada abad ke-18. Pada hakikatnya, teori manajemen klasik ini menekankan pada pentingnya pendekatan, proses, dan produksi. Teori klasik berasumsi bahwa para pekerja atau manusia sifatnya itu rasional, berpikir logik, dan kerja merupakan suatu hal yang diharapkan. Next slide, ada 2 ahli dalam teori manajemen klasik. Yang pertama yaitu Robert Owen, dan yang kedua yaitu Charles Babbage. Robert Owen atau biasa disebut dengan Bapak Manajemen Personalia. Pada tahun 1771 sampai 1858, beliau menekankan bahwa pentingnya unsur manusia dalam produksi dan perbaikan kondisi kerja. Yang kedua yaitu Charles Babbage. Pada tahun 1792 sampai 1871, beliau menganjurkan prinsip pembagian kerja atau yang biasa disebut dengan division of labor melalui tahap spesialisasi. Next slide, ada pokok teori manajemen ilmiah. Pokok teori manajemen ini terbagi menjadi 2, yaitu teori manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Teori manajemen ilmiah sendiri pelopornya yaitu Frederick Taylor, yang kedua Frank dan Lillian Gilbert, yang ketiga Henry Lawrence, dan yang keempat yaitu Harrington Emerson. Teori organisasi klasik pelopornya sendiri yaitu Max Weber dan Henry Fayol serta Lynn Lally Urwig. Ya, selanjutnya yaitu teori aliran manajemen ilmiah menurut Frederick Taylor. 4 prinsip inti manajemen ilmiah menurut Frederick Taylor yaitu yang pertama, menghilangkan sistem coba-coba dan menerapkan metode ilmu, kegiatan pengetahuan di setiap unsur-unsur kegiatan atau pekerjaan. Yang kedua yaitu memilih pekerjaan terbaik untuk setiap tugas tertentu, selanjutnya memberikan latihan dan pendidikan kepada para pekerjanya. Yang ketiga yaitu setiap petugas harus menerapkan hasil-hasil ilmu pengetahuan yang telah diberikannya di dalam menjalankan tugasnya atau pekerjaannya. Yang keempat yaitu harus dijalin kerjasama yang baik antara pimpinan dan tenaga kerja. Selanjutnya, teori aliran manajemen ilmiah menurut Gilbert bersaudara. Yang pertama yaitu mempelajari kelelahan dan gerakan serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan para pekerjanya. Yang kedua yaitu perhatian manajemen terhadap pekerja, terutama dalam mencari gerakan yang paling ekonomis sehingga dapat meningkatkan moral para pekerjanya. Selanjutnya yaitu rencana promosi 3 tahap. Yang pertama yaitu mengerjakan pekerjaan saat ini, yang kedua mempersiapkan diri untuk jabatan yang lebih tinggi, dan yang ketiga yaitu melatih penggantinya dalam waktu yang bersamaan. Next slide yaitu teori aliran manajemen ilmiah menurut Henry Lawrence. Henry Lawrence memperkenalkan sistem bonus, yaitu memberikan motivasi kepada para pekerja atau karyawan yang mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan melalui intensif atau bonus. Yang kedua yaitu mencatat kemajuan pekerja dan dilakukan secara terbuka. Setelah kita mempelajari teori aliran manajemen ilmiah, lalu kita pindah materi yaitu teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik atau bisa disebut juga dengan teori tradisional. Teori klasik ini terbagi menjadi 2, yaitu teori birokrasi dan teori administrasi. Teori birokrasi ini dikemukakan oleh Max Weber. Birokrasi menekankan kepada struktur dalam organisasi. Karakteristik birokrasi yaitu pembagian kerja yang jelas, hierarki wewenang yang dirumuskan secara baik, program nasional dalam pencapaian tujuan organisasi, sistem prosedur bagi penanganan situasi kerja, sistem aturan yang mencakup hak-hak dan kewajiban posisi para pekerja, dan yang keenam yaitu hubungan antar pribadi yang bersifat impersonal.
Selanjutnya, teori organisasi klasik yang kedua yaitu teori administrasi. Teori ini sebagian besar dikembangkan oleh atas dasar sumbangan Henry Fayol dan Lin Laliurwijk dari Eropa, serta Money dan Riley di Amerika. 3 prinsip organisasi. 1. Prinsip koordinasi. 2. Prinsip skalar. 3. Prinsip fungsional. Prinsip koordinasi biasa disebut dengan prinsip kerjasama. Prinsip skalar, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu prinsip fungsional atau disebut pembagian kerja. Next slide yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen klasik terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu planning, yang kedua leading, organizing, dan controlling. Penjelasannya ada di next slide. Fungsi manajemen klasik yang pertama yaitu merencanakan atau planning, menentukan sasaran organisasi dan sarana untuk pencapaian tujuan. Yang kedua yaitu memimpin atau leading, memberikan inspirasi dan motivasi kepada karyawan untuk berusaha keras mencapai sasaran organisasi. Yang ketiga yaitu mengorganisasikan atau organizing, menetapkan di mana keputusan akan dibuat, siapa yang akan melaksanakan tugas dan pekerjaan, dan serta siapa yang akan bekerja untuk siapa. Yang keempat yaitu mengendalikan atau controlling, mengawasi kemajuan pencapaian sasaran dan mengambil tindakan kolerasi bila mana dibutuhkan. Selanjutnya yaitu karakteristik manajemen. Karakteristik manajemen terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pengembangan manajemen dilakukan oleh teoritis. Yang kedua yaitu investasi terbesar adalah karyawan. Yang ketiga, tenaga kerja diberi pelatihan keterampilan sesuai operasi pabrik. Dan yang keempat yaitu karyawan bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu yang berulang. Dan yang kelima yaitu adanya skema pembagian keuntungan. Next slide yaitu kelebihan dan kekurangan teori manajemen klasik. Kelebihan teori manajemen klasik sebagai berikut. Teknik efisiensi dan penelitian waktu dan gerak atau biasa disebut dengan time and motion study. Yang kedua yaitu menyediakan banyak teknik dan pendekatan yang relevan. Yang ketiga yaitu metode pemilikan dan pengembangan tenaga kerja menunjukkan pentingnya latihan dan pendidikan untuk meningkatkan efektivitas kerja. Yang keempat yaitu mampu memberikan rancangan kerja dan mendorong manajer untuk mencarikan alternatif yang terbaik. Yang kelima yaitu beberapa konsep model proaktif masih dapat digunakan dalam sebuah organisasi. Yang selanjutnya yaitu kekurangan teori manajemen klasik. Kekurangan yang pertama yaitu kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerja, baik itu motif, tujuan, perilaku, ataupun yang lainnya. Yang kedua yaitu dalam organisasi modern yang kompleks seperti sekarang ini, teori manajemen klasik dianggap terlalu umum. Yang ketiga yaitu sering mengakibatkan pemberhentian pekerja dan diubahnya upah. Yang keempat yaitu kurang melihat kebutuhan sosial pekerja dan tidak pernah melihat ketegangan yang terjadi. Hal tersebut terjadi karena kurang perhatian terhadap kebutuhan para pekerja, khususnya kebutuhan sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.